Saudara terkasih, ketika kita lupa tujuan utama kita, kita mungkin akan mendarat di tempat yang berbeda. Contoh, kalau Anda ingin berbelanja sesuatu, ingin beli sepatu, dan kemudian ketika Anda ke mall atau pergi ke tempat perbelanjaan, Anda berjalan-jalan dan menemukan banyak hal yang bagus-bagus, banyak hal yang lagi diskon, dan kemudian Anda masuk ke toko baju, Anda masuk melihat tas, Anda melihat koper, dan Anda tertarik dan membelanjakan uang Anda. Dan ketika Anda telah selesai berbelanja, Anda kemudian ke tempat penjual sepatu dan Anda sadari, oke, budget Anda sudah berkurang dan Anda tidak menyediakan uang sebanyak itu untuk berbelanja pada hari itu. Dan akhirnya Anda katakan, ya sudahlah, saya tidak jadi beli sepatu, padahal mungkin sepatu itu yang paling Anda butuhkan. Dalam kehidupan ini pun kita bercita-cita. Mungkin Anda bercita-cita untuk membangun hidup yang sukses, bahagia. Anda ingin menabung, tapi ketika niat Anda lemah, Anda bisa kehilangan daya juang Anda untuk bekerja. Mungkin Anda mengatakan, untuk apa saya bekerja? Lebih saya berhenti saja, dan Anda menjadi jobless. Atau Anda tidak serius dengan pekerjaan Anda ogah-ogahan dan ala kadarnya hidup dan bekerja. Anda datang terlambat, Anda ketika dipercayakan tugas Anda tidak melaksanakan dengan baik. Demikian juga ketika Anda misalnya membangun hidup berkeluarga, Anda mencita-citakan sesuatu yang indah, Anda bercita-cita bahwa Anda dapat membahagiakan satu sama lain dan kemudian membangun keluarga yang indah bersama dengan anak-anak Anda. Tapi ketika Anda kehilangan orientasi dalam kehidupan perkawinan, mungkin Anda fokus pada hanya mencari harta benda, atau juga bahkan mungkin Anda menyimpang dari cinta yang sejati dan Anda kemudian ternyata bersikap atau bertindak tidak setia. Yang terjadi adalah Anda kehilangan semuanya itu. Dalam Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat adalah undangan untuk melihat kembali apa yang paling penting dalam hidup kita. Yesus mengajak orang yang mau ikuti dia, yang mau ikut dia, supaya melihat apa yang dia cari sebenarnya dalam hidup ini. Kalau hidup yang kekal, bukankah dia harus mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidupnya yang paling pokok, yang paling utama, yang paling penting. Namun, pikiran dia, hati dia terdistorsi dengan apa yang dia anggap sebagai simbol diberkati dan kesuksesan hidupnya, dan itu adalah harta kekayaannya. Bukan soal bahwa orang tidak boleh kaya, tetapi di balik kekayaan itu orang harus menemukan apa yang menjadi nilai tertinggi dalam hidupnya. Bukan harta benda yang fana yang dapat diambil dari kita, melainkan harta yang sejati, harta abadi, dan itu adalah cinta Tuhan kepada kita. Jika kita melupakan tujuan hidup kita, kita bisa kembali merevisi apa yang kita pikirkan dan kemudian juga perilaku dan tindakan kita. Bacaan kitab Putra Sirat mengajak kita untuk berubah, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Kata penulis kitab Putra Sirat, Tuhan itu begitu baik dan tidak pernah menolak orang yang kembali kepadanya. Maka kita mohon berkat-Nya menyertai kita dan memberkati kita dalam perjuangan hidup kita, terutama untuk mencapai nilai-nilai yang kita inginkan, terutama untuk mencari Dia dan menjadikan Dia sebagai harta kita yang paling berharga. Terimalah berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini hari Senin, tetap sehat, semangat, tetap sukacita, dan salam bahagia.